Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan membawa Anda untuk menyaksikan tugas video dari kami. Diharapkan kepada Anda untuk melihat serta menyimak video dari kami. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tema dan jenis artikel ilmiah. Yang pertama, tema artikel. Tema tugas akhir mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam bentuk artikel ilmiah sesuai dengan core keilmuan atau bidang ilmu atau prodi di jurusan masing-masing. Jenis artikel dilihat dari jenisnya. Seperti artikel ilmiah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ada penelitian kualitatif. Artikel penelitian kualitatif memuat hasil penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi. Tujuan penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya serta sebanyak mungkin pada subjek yang diteliti. Dan yang kedua, ada penelitian kuantitatif. Artikel penelitian kuantitatif memuat hasil penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Artikel penelitian pengembangan atau sering disebut dengan R&D memuat hasil penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian penerapan. Pengertian penelitian pengembangan atau research and development sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru dan menyempurnakan produk yang telah ada. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penelitian studi pustaka. Artikel penelitian studi pustaka memuat hasil penelitian berdasarkan telaah pustaka maupun kajian teori dari suatu bidang atau subjek dan rangkuman baik itu buku maupun hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Macam-macam artikel penelitian studi pustaka diantaranya ada literatur review dan meta-analisis. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lanjut ke materi selanjutnya. Sistematika penulisan artikel. Sistematika penulisan artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul. Sampul artikel menggunakan jenis soft cover ukuran 15,5 x 23 cm. Yang kedua, warna sampul artikel disesuaikan dengan warna bendera fakultas. B. Halaman sampul. Sampul luar memuat judul artikel, logo UIN, nama penulis, NPM, jurusan prodi, nama fakultas dan universitas, serta tahun penyelesaian. 2. Sampul dalam memuat judul artikel, nama pembimbing, nama penulis, NPM, jurusan prodi, nama fakultas dan universitas, serta tahun penyelesaian. 3. Judul artikel diketik seluruhnya dengan huruf besar. 4. Anak judul jika ada diketik dengan huruf besar di awal kata setelah judul besar. 5. Judul dan anak judul diketik dengan huruf miring. C. Halaman pernyataan orisinalitas. 1. Menyatakan bahwa artikel yang ditulis merupakan hasil karya ilmiah orisinal penulis. 2. Pernyataan orisinalitas ditandatangani di atas materai oleh penulis. D. Halaman persetujuan. 1. Menyatakan bahwa pembimbing dan ketua jurusan atau prodi setuju artikel mahasiswa yang bersangkutan diujikan. 2. Halaman persetujuan meliputi judul artikel, nama mahasiswa, NPM, jurusan prodi, fakultas, dan juga isi persetujuan pembimbing dan ketua jurusan atau prodi. E. Halaman pengesahan. 1. Menyatakan bahwa artikel mahasiswa yang bersangkutan telah diujikan dalam sidang munakasyah fakultas. 2. Memuat tanggal lulus, pengesahan tim penguji dan dekan fakultas. Moto harus relevan dengan topik penelitian dan dapat berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, kata-kata bijak, peribahasa, atau untayan filosofis. Ditulis dengan huruf Times New Roman 12 italic.
Untuk moto dalam bahasa asing harus disertakan terjemah. Selanjutnya persembahan. Persembahan ditunjukkan kepada orang tua, kerabat dekat, dan individu yang paling berjasa dalam penyelesaian studi. Kata persembahan ditulis dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah. Selanjutnya riwayat hidup. Memuat nama, tempat, dan tanggal lahir, nama orang tua, riwayat pendidikan, organisasi, dan prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya kata pengantar, ungkapan terima kasih tanpa permintaan maaf atas kekurangan dalam artikel, berisi ungkapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada pihak yang membantu seperti dekan, ketua, pembimbing, tim penguji. Selanjutnya daftar isi. Penulisan judul-judul dimulai dari margin sebelah kiri 4 spasi di bawah judul daftar isi. Selanjutnya daftar tabel. Daftar tabel ditulis sesuai dengan penulisan dalam artikel dengan nomor tabel ditulis 2 ketukan setelah kata daftar tabel. Selanjutnya daftar gambar. Daftar gambar berada di tengah-tengah kertas dengan keterangan gambar diletakkan di bawah grafik atau gambar. Selanjutnya daftar lampiran. Daftar lampiran berisi ringkasan atau daftar isi dari lampiran-lampiran yang disertakan dalam artikel. Dua, bagian substansi atau inti. A. Ketentuan penulisan. 1. Bagian substansi atau inti artikel memuat komponen-komponen sebagaimana tercantum dalam daftar isi. 2. Awal kata yang terdapat dalam subjudul diketik dengan huruf besar kecuali kata penghubung. B. Sistematika penulisan bagian substansi atau inti. 1. Artikel penelitian. Bagian awal yaitu ada judul penelitian, informasi penulis, abstrak, dan kata kunci. Bagian isi artikel yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, dan hasil pembahasan. Bagian akhir yaitu ada kesimpulan, rekomendasi, kontribusi penulis, dan daftar rujukan. C. Penjelasan operasional. 1. Judul penelitian yaitu bersifat ringkas, informatif, dan deskriptif. 2. Informasi penulis yaitu meliputi nama, afiliasi, dan alamat email. 3. Abstrak yaitu berisi permasalahan pokok. 4. Kata kunci yaitu menyusun indeks atau membantu penelusuran. Poin yang kelima adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah uraian tentang masalah yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Pendahuluan mengungkap segala persoalan yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik teoritis maupun gejala empiris, dan menjelaskan mengapa masalah itu perlu diteliti. Pada bagian pendahuluan ini akan mempengaruhi pandangan atau pendapat orang tentang kelayakan, penting, dan tidak layaknya penelitian terhadap masalah tersebut. Di dalam pendahuluan perlu untuk memunculkan kajian dari penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan terdahulu dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka yang sesuai penelitiannya. Pendahuluan diakhiri dengan mengungkapkan tujuan penelitian. Di dalam penelitian adanya mempelajari, mengeksplorasi, menemukan, atau mengungkapkan. Poin yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian memuat informasi tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Poin yang ketujuh ialah hasil dan pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan hasil penelitian berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Hasil dan pembahasan menjelaskan hasil penelitian berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Hasil analisis data penelitian dibahas dengan cara menginterpretasi temuan penelitian dan menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dengan penelitian terdahulu atau teori terkait yang telah mapan. Kesimpulannya adalah pernyataan singkat hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian. Simpulan berisi posisi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi temuan dengan konsep dan teori yang sesuai dengan subfokus penelitian. Rekomendasi adalah saran praktis dan teoritis yang diberikan oleh peneliti. Rekomendasi dapat mencakup perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan penelitian dalam pemecahan masalah praktis. Bagian akhir, artikel harus mencantumkan daftar rujukan yang dikelompokkan berdasarkan jenis sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel majalah, wawancara, dan sumber online. Jumlah daftar rujukan dari jurnal ilmiah yang relevan harus memenuhi 80% dari total seluruh rujukan yang digunakan dalam proposal artikel maupun full artikel. Minimal jumlah rujukan adalah 50. Daftar rujukan harus merupakan satu kesatuan tubuh artikel dan diberi nomor halaman. Lampiran adalah dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian untuk mempertanggungjawabkan
keabsahan penelitian. Lanjutkan penjelasan bab 4 mengenai sistematika penulisan artikel pada poin B, yaitu contoh penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, penulisan artikel ilmiah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi, dan bagian akhir. Pertama, yaitu bagian awal. Bagian awal terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama judul, kedua informasi penulis, 3 abstrak, 4 kata kunci. Yang pertama, yaitu komponen judul. Pada judul harus memenuhi 6 poin, yaitu yang pertama lugas, kedua menunjukkan kandungan isi artikel, 3 informatis dan mengandung informasi dari temuan hasil artikel, 4 mencerminkan aspek kebaruan, 5 tidak perlu memunculkan objek penelitian, 6 tidak lebih dari 6 sampai 14 kata. Berikut contohnya. Yang kedua, komponen informasi penulis. Pada informasi penulis terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama nama penulis yang ditulis tanpa gelar, institusi penulis, email aktif penulis. Berikut contohnya. Yang ketiga yaitu abstrak. Pada abstrak harus memperhatikan 4 poin, yaitu yang pertama terdiri dari 2 bahasa, khusus bahasa Arab 3 bahasa. 2. Latar belakang berisikan secara singkat, tujuan serta metode penelitian, temuan hasil, simpulan, dan implikasi bagi pengetahuan. 3. Tidak boleh ada sitasi, dan yang keempat tidak boleh lebih dari 200 kata. Berikut contohnya. Yang keempat yaitu kata kunci. Pada kata kunci harus memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama spesifik, yang kedua satu kata kunci boleh lebih dari 1 kata, yang ketiga hindari kata-kata yang terlalu umum, 4 bisa menjadi esensi dari artikel yang dibuat, dan yang kelima jumlah maksimalnya 5 dan minimalnya 3. Berikut contohnya. Bagian isi artikel yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang menggunakan prinsip Tringler atau segitiga. Latar belakang umumnya berisi uraian singkat yang maksimal terdiri dari 2 paragraf. Latar belakang terdapat penegasan pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian di dalam latar belakang terdapat set of the art, kajian review literatur yang diambil dari jurnal 10 tahun terakhir sebagai justifikasi kebaruan. Selanjutnya menguraikan gap analistik atau pernyataan perbedaan penelitian terdahulu terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Bagian akhir terdapat uraian maksud dan tujuan dari artikel yang akan diteliti. Contoh dari prinsip Tringler dalam menguraikan latar belakang. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian harus bersifat operasional, tidak sekedar definisi atau penjelasan secara normal. Dalam metode penelitian harus memuat informasi tentang jenis, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Dalam uraian pembahasan dalam penulisan artikel jurnal setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyimpulkan hasil temuan. Yang kedua, membahas hasil temuan. Yang ketiga, memaparkan kebaruan dari hasil temuan. Yang keempat, membandingkan dengan penelitian lain atau teori lain dan menyimpulkan. Yang ketiga, menjelaskan signifikansi temuan terhadap konsep dan teori. Dari karakteristik di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Pada bagian akhir terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, diuraikan secara logis, jujur berdasarkan fakta yang diperoleh, membuat implikasi atau saran, dan yang terakhir perlu diingat, ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list atau numbering. Kedua, ada kontribusi autor. Jika penulis lebih dari 1, harus diuraikan kontribusi autor atau peran masing-masing peneliti dalam membuat artikel atau penelitian. Terakhir ada daftar rujukan atau bibliografi atau sumber acuan. Sumber acuan yang digunakan dalam menulis artikel harus memperhatikan rasio atau perbandingan antara literatur primer berbanding dengan literatur lainnya. Ketentuan dalam menggunakan sumber acuan. Yang pertama, nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya dengan persentase 80% berbanding 20%. Yang kedua, sumber acuan primer yang berupa jurnal ilmiah hendaknya berasal dari jurnal yang terakreditasi, SINTA, atau dari jurnal internasional bereputasi. Yang ketiga, hendaknya memperhatikan derajat kemutakhiran sumber acuan yang dirujuk, yaitu 10 atau 5 tahun terakhir. Yang keempat, jurnal minimal sumber acuan dalam penulisan artikel adalah 25, dengan memperhatikan ketentuan pada huruf A. Dan yang terakhir, wajib menggunakan tool reference baik Mendeley atau Zotero. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.